Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMKM Indonesia, tetap semangat, salam sukses. Perkenalkan, nama saya Sarta Dipa, pemilik dari Ciboy Bakso Rame. Saat ini saya usaha memproduksi cilok dan bakso. Bagaimana sih cara gabung di kemitraan Ciboy? Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya, bagaimana Anda nanti bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari Ciboy, ya, saya ingin mengutip dulu atau menjelaskan secara umum ya, usaha cilok dan bakso. Nah, ini adalah usaha yang kategori usaha legend ya, sudah dikenal sama masyarakat Indonesia khususnya, sangat disukai ya di lidahnya orang Indonesia pada umumnya. Nah, makanya usaha ini insya Allah tidak mengenal cuaca ya, tidak mengenal musim, bisa dinikmati di berbagai acara, mau acara arisan, acara hajatan, dan acara-acara dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita sudah di depan produksi. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana produksinya, mulai dari pencetakan adonan sampai barang itu jadi. Oke, yuk kita intip dulu. Ini adalah tahap pengadonannya sudah selesai, tinggal dituang di bowel ya, untuk dicetak. Nah, jadi seperti ini. Kita siapkan bowel, lalu dituangkan adonannya. Nanti setelah ini akan masuk ke proses cetak. Oke, buat selanjutnya dicetak ya. Nah, yang uniknya di Ciboy itu masih proses manual. Jadi masih mengandalkan keahlian daripada si pencetaknya. Ya, semakin sering cetak akan semakin expert tentunya. Nah, seperti inilah. Nah, jadi sebelum kita cetak massal akan diselaraskan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini maksudnya diselaraskan untuk menyamaratakan ukuran. Jadi kalau sudah dirasa cukup gitu kan, sesuai ukurannya, standarnya, baru diproses massal. Oke ya, nanti selanjutnya habis dari dicetak ini kita akan aduk nih. Contoh seperti ini nih. Ini yang kira-kira udah mengembang bisa diaduk. Nah, ini diaduk. Ini ya, diaduk ya. Kita akan aduk. Oh, jadi mengembang ya? Ya, mengembang. Nah, kalau sudah berwarna kecoklat-coklatan, ya, sudah mengeras, ini bisa dipindah nih. Nah, selanjutnya nanti akan dimasukkan ke dalam panci untuk direbus. Tapi standarnya di produksinya hanya setengah matang ya. Jadi nanti matangnya itu di reseller untuk dikukus lagi. Nah, ini akan dipindah nih. Pindah ke panci kukus. Di sini kita rebus ya. Nanti dikukus di reseller-reseller yang berjualan pada booth-booth yang tadi kita lihat ya. Nah, ini akan diaduk sampai sekiranya sudah empuk ke dalam ya, sudah empuk, baru akan diangkat untuk ditiriskan ya. Nah, ini ditiriskan, proses penirisan. Jadi biar kadar airnya itu turun dulu, udah rada berkurang, baru nanti akan dikeringkan di sini. Nah, kita akan kipas biar sampai kering ya, nggak ada lagi kadar airnya. Kalau sudah dingin, nggak ada kadar air, baru nanti proses pengemasan. Contoh dikemas seperti ini nih. Nah, ini nih produk Ciboy. Alhamdulillah sudah bersertifikasi halal ya. Dan di sini sudah ada panduan saran penyajiannya. Ya, mulai dari direbus, lalu nanti dikukus, dan diberikan toppingan saus, kecap, bumbu kuah, dan lain sebagainya. Oke, dan ini hanya berlaku untuk kemitraan Ciboy ya. Jadi yang resmi sudah gabung di kemitraan Ciboy, maka kita akan supply barangnya. Jadi nggak dijual secara pasar umum, nggak. Hanya untuk kemitraan. Oke. Dikemas, lalu akan di-clip ya, atau di seal ya, sudah terjamin segelnya ya.
ini khusus cilok aja nih Bang. Ya, khusus cilok. Nanti setelah istirahat kita akan produksi bakso. So, Ya, ini kalau cilok sendiri seharinya kurang lebih berapa butir ya? sehari lebih kurangnya 35.000 butir cilok. Ciloknya aja tuh, Ya, belum baksonya ya? belum baksonya. Ya, alhamdulillah sih kalau lagi ada permintaan lebih, ya bisa lebih dari 35.000 ya bisa 4.000, 40.000. 40.000 maksudnya, iya 40 ribuan. Oke. Nah, ini bisa ditimbang ya. Jadi kalau gramasinya sekitar 2,2. Ini standarnya kami nih. 2,2 kilo. Jadi usaha ini berkonsep kemitraan ya. Yang uniknya kita menyediakan paket hanya dengan registrasi 1.200.000, Anda akan mendapatkan diantaranya 1 unit booth, 1 unit dangdang, 1 unit kompor, dan selang gasnya, serta paket jualannya. Itu ada ciloknya 1 pak, baksonya 1 pak, tusukan, paper bowl, sendok garpu, dan plastik. Serta ada saus, kecap, dan bumbu kuahnya. Nah, harga sangat terjangkau dan juga yang uniknya, rasa ciboy itu adalah rasa yang klasik ya. Jadi kalau misalnya Anda memakan cilok ciboy, serasa cilok di era tahun 90 atau tahun 80-an. Ya, jadi rasa yang dahulu itu kita angkat kembali di era sekarang. Nah, udah gitu cara penyajiannya sangat simpel sekali ya. Dengan Anda yang mempunyai usaha warung sembako misalnya, atau warung kelontong, ataupun konter-konter Anda. Nah, selagi memang masih ada space 1 meter persegi, itu bisa dimanfaatkan dengan memberdayakan booth-nya Ciboy. Nah, jadi yang tadinya punya space 1 meter bisa diberdayakan dengan booth Ciboy, tentunya akan menambah penghasilan Anda. Dan juga alhamdulillah kami ya sudah mempunyai perizinan secara bertahap, kita urus juga ya. Secara regulasi pemerintah itu ada perizinan Dinas Kesehatan, juga ada halal MUI, serta kita sudah mendaftarkan hak merek dagangnya, yaitu dengan merek brand Ciboy. Awal ngebangun usaha Ciboy itu saya bermodalkan Rp500.000 ya. Pada saat itu saya buat bootnya dari bahan kayu yang saya beli dari Madura, masih iketan gitu ya, masih murah. Nah, pada saat itu saya coba olah sampai jadilah 5 unit boot dan berfungsi bisa dipakai buat jualan. Gitu. Terus setelah jadi, lalu kita tawarkan ke teman-teman yang sudah punya usaha ya. Jadi karena konsepnya Ciboy itu sendiri berkonsep kemitraan yang bisa membantu tambahan penghasilan, jadi saya coba lihat teman-teman yang sudah punya usaha gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah punya usaha, terus masih ada space 1 meter persegi, itu bisa diberdayakan dengan booth-nya Ciboy seperti ini gitu. Jadi mereka sambil usaha ya kan, dapat tambahan penghasilan juga dari Ciboy. Dari mulai ngerintis 5 unit booth, lalu kita rilis ke teman-teman yang sudah punya usaha, akhirnya dari teman-teman itu bantu referensi lagi tuh. Jadi kan biasanya orang yang sudah punya usaha ada juga kan saudaranya yang usaha lagi gitu kan. Nah, dari situ banyak permintaan tuh. Bang, saya minta lagi dong booth-nya 2 unit buat saudara saya, dia usahanya kelontongan, ada usaha yang jualan es gitu kan. Dia pengen disandingkan dengan booth-nya Ciboy. Akhirnya dari situ banyak tuh permintaan-permintaan sampai akhirnya sekarang alhamdulillah kita sudah ada sekitar 800 unit booth lebih di area Jabodetabek. Dan masing-masing area itu sudah dikoordinir oleh depo pengembang yang megang wilayah kota, dan juga ada agen yang megang wilayah kecamatan, serta ada resellernya yang buat jualan langsung ke konsumen. Itulah kalau ditanya soal penghasilan ya, kita dari mulai merintis
cuma 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah per hari itu sudah kisaran 560 kilo per hari untuk ciloknya aja, belum termasuk bakso. Kalau misalnya dihitung secara butiran, alhamdulillah per hari itu sekitar 35.000 butir. Terus kalau kita lihat gitu ya dari data kita, penghasilan kita ternyata alhamdulillah sekarang sudah beromset ratusan juta rupiah. Dan saya mengucapkan puji syukur gitu ya, sudah paling enggak kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang butuh tambah penghasilan gitu kan, paling enggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kerja ya saya awalnya kerja dulu gitu ya sebelum ngebangun usaha. Jadi histori dulu saya kerja itu udah ngebangun usaha outlet bakso kan 2016. Lalu 2017 akhir itu saya udah mantapkan di konsep kemitraan Ciboy ini gitu kan. Terus 2018 berkembang, 2018 awal itu saya resign gitu. Saya totalin di produksinya Ciboy. Saya tuh bisa dibilang ya kerja gitu kan di posisi yang menurut saya ya sudah lumayan lah gitu ya, tunjangan, penghasilan dan lain sebagainya gitu ya. Kita di cover semuanya dari perusahaan termasuk apa namanya kesehatannya kita dan keluarga gitu kan. Tapi saya merasa kok begini-gini aja ya gitu ya. Saya hidup tuh pas-pasan aja gitu kan. Bahkan semakin saya jalankan itu semakin ruwet gitu ya. Stres juga gitu karena ada tekanan dari atasan kayak gitu kan. Nah, tapi begitu saya coba terjun di usaha, saya yakinkan saya bismillah lah gitu kan, bisa insya Allah bisa gitu kan. Karena saya niatannya emang mau ibadah gitu kan, cari rezeki yang halalan thayyiban. Kalau kata orang kan rezeki itu lebih banyak di usaha gitu kan, karena 9 dari 10 pintu rezeki adanya di usaha gitu kan. Makanya saya yakinin itu, saya udah punya rumusnya, insya Allah bisa nih buat mendongkrak penjualannya di Ciboy gitu kan, bisa lagi memberikan manfaat ke banyak orang. Akhirnya di situ saya yakinin, saya bismillah buat terjun di usaha total. Waktu awal di Cibir itu gini, karena memang saudara saya ini kan menjual satu produk aja untungnya udah bersih 500.000 gitu kan. Nah, sedangkan saya harus menjual beberapa unit bakso, beberapa porsian bakso buat nguber 500.000 itu bersih gitu kan. Nah, emang sih saya waktu itu berpikir gini ya, kalau saya kerja kan udah pasti gitu kan, gaji saya itu udah di atas 5 gitu kan, kepala 5 juta waktu itu kan. Belum lagi ada fee, ada bonus, tunjangan dan lain sebagainya gitu kan. Dan sudah karyawan tetap juga gitu kan. Kenapa saya harus resign gitu kan? Saya tuh di situ tuh dilema sebenarnya. Antara saya pilih meneruskan kerjaan, apa saya resign, saya totalin di bakso gitu kan. Sedangkan waktu saya mau melangkah ke bakso aja udah dapat cibiran tuh gitu kan, 500.000 gitu loh. Saya dengan satu produk gitu kan dapat keuntungan. Tapi kalau misalnya bakso ya kan, apakah iya bisa gitu kan? Tapi saya dari situ tuh udah nemuin rumusnya gitu. Saya udah dapat nih rumusnya dengan kemitraan Ciboy. Insya Allah yang ini jauh lebih manfaat ya buat melibatkan banyak orang. Kita bisa memberikan mereka penghasilan tambahan dari usaha Ciboy. Sekaligus juga saya udah tahu nih gitu kan penghasilan saya gitu kan. Dan menurut saya alhamdulillah dari saya totalin di usaha Ciboy gitu ya, itu sudah mengalahkan gaji saya kisaran 1 minggu itu udah ke cover gitu bang, gitu dari 1 bulan tempat kerja gitu, 1 minggu gitu.
apalagi kalau misalnya semakin banyak permintaan gitu kan, ya bisa dihitung lah, alhamdulillah gitu. Motivasi untuk kita ya menjalankan usaha tentunya, kalau saya pribadi saya memakai teorinya paksa. Jadi paksa itu mengandung arti dari pray, attitude, knowledge, skill, dan action. Jadi ketahapan ini saya terus konsisten ya untuk menjalankannya. Saya coba menggali terus potensi yang ada dalam diri saya. Mulai kita tahu ya pada dasarnya kan orang itu kan nggak bisa hidup sendiri gitu kan, dan mereka nggak bisa mengandalkan secara akal pikirannya gitu kan. Jadi harus libatkan juga dengan cara kita berdoa ya, kita berdekat kepada yang maha pencipta, yang maha pemilik segalanya, bahwasanya kita hanya berikhtiar, nanti penentunya yang maha kuasa gitu kan. Selanjutnya kita gali tuh potensi kita dari mulai keterampilannya, skillnya, pengetahuannya gitu kan, dan jangan ragu-ragu, action aja gitu. Karena ketika kita sudah action, kita lakukan, kita nanti lambat laun itu di proses perjalanan itu kita akan menemukan nih, oh ternyata caranya seperti ini loh gitu kan, dan kita akan semakin tahu gitu kan cara untuk pengembangannya ke depan seperti apa gitu kan, karena kita sudah bisa dibilang spesialis di bidangnya gitu. Itu sih, jadi intinya dengan semangat itu bangunlah terus keyakinan bahwasanya insya Allah kalau memang itu terus dilakukan secara kontinu gitu ya, terus menerus, maka insya Allah endingnya juga akan berhasil.